Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Fitriani dari kelas SI 8O. Di sini saya mau mempresentasikan perbaikan nilai UP dengan mata kuliah Desain Web Lanjutan dengan judul HTML 5, Semantik, Audio, dan Video. Yang pertama, elemen semantik pada HTML. Elemen semantika adalah elemen-elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Misalnya tag atau footer. Tag ini digunakan untuk membuat elemen footer atau bagian kaki dari web. Jangan gunakan tag ini dengan bagian paling atas, karena maknanya sudah jelas untuk footer, jadi tidak akan ada lagi yang namanya penyalahgunaan tag. Karena setiap tag sudah mempunyai tujuan masing-masing. Kelebihan menggunakan elemen semantik adalah dokumen HTML kita akan mudah dibaca, baik itu oleh manusia maupun mesin. Berikut ini daftar elemen semantik. Yang kedua, menambahkan video. Kita membutuhkan sebuah media player untuk menampilkan video di HTML sebelum ada HTML5. Media player di HTML dibuat dengan program eksternal seperti Adobe Flash. Namun, HTML sekarang punya tag baru untuk membuat media player, yakni tag atau video. Format video yang didukung, tidak semua format video dapat ditampilkan di HTML. Berikut ini beberapa format video didukung. Yang pertama, format file. Yang kedua, MP4, media type, video MP4. Format file, WBM, media tab, video atau web. Atribut untuk video. Tag atau video punya beberapa atribut yang bisa diberikan. Nama atribut, autoplay, nilai, true atau false. Fungsi, agar video diputar otomatis. Yang kedua, kontrol. Fungsi, untuk mengaktifkan kontrol video player. Nama atribut ketiga, true, loop. Fungsi untuk memutar video terus-menerus. Yang keempat, mode. Fungsinya untuk menonaktifkan audio dan lain sebagainya. Video sebagai gambar animasi GIF. Banyak website modern saat ini menggunakan video sebagai ganti dari animasi GIF. Bahkan juga Google menyarankan untuk menggunakan video daripada GIF. Mengapa? Karena ukuran file dari video jauh lebih kecil dibandingkan dengan GIF dan juga tentunya akan mempengaruhi kecepatan download. Mari kita bandingkan. File hard GIF punya ukuran 3,6 MB. Setelah saya convert formatnya menjadi MP4 dan WBM. Ukurannya menjadi sangat kecil. Terbuktikan file video lebih kecil daripada GIF. Subtitle untuk video. Subtitle adalah teks yang akan ditampilkan dalam video. Biasa digunakan untuk terjemahan atau ahli bahasa dari video dan juga membantu tunarunggu atau orang tuli. Untuk menyerap informasi pada video, subtitle pada HTML dapat kita tambahkan dengan tag atau track. Tag ini memiliki atribut src yang akan digunakan untuk menambahkan file subtitle. Format file subtitle untuk video ini di dalam HTML adalah web VTT atau web video text track. File VTT ini bisa digunakan dengan text editor. Jika kamu punya subtitle dengan format subread text atau SRT, kamu bisa mengubahnya menjadi FTT di SRT to VTT. Menambahkan video dari YouTube. YouTube sendiri punya media player. Jadi kita tidak perlu membuat dengan tag atau video. Tag yang kita butuhkan untuk menambahkan video dari YouTube adalah iframe. Tag ini sebenarnya berfungsi untuk menambahkan halaman lain dari sebuah frame. Yang ketiga, menambahkan audio pada HTML. Cara menambahkan audio di HTML sebelum adanya HTML5, audio di HTML ditambahkan dengan program eksternal seperti Flash Player, namun kini HTML sudah punya tag sendiri, yakni audio. Tag audio adalah tag untuk membuat audio player. Lalu kita bisa memberikan file audio yang akan diputar dengan tag atau source. Ini contohnya.
Format file audio yang didukung. Audio player di HTML tidak mendukung semua jenis format file audio. Berikut ini daftar format file audio yang bisa diputar di HTML. Format file yang biasa digunakan adalah MP3 dan MP4 atau M4A karena ukuran file relatif kecil, sementara format flash adalah format file audio dengan kualitas tinggi dan ukuran filenya relatif lebih besar. Atribut untuk audio. Tag audio punya beberapa atribut yang sering digunakan. Yang pertama, control. Atribut ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol control seperti tombol play, pause, stop, scroll, dan volume. Jika bernilai true, maka nilainya boleh diisi. Nilai true artinya kita akan mengaktifkan tombol control, dan jika nilainya false, maka artinya tombol control tidak diaktifkan. Yang kedua ada autoplay. Atribut ini berfungsi untuk memutar audio secara otomatis. Nilai yang bisa diberikan pada atribut ini adalah true dan false. Nilai true artinya kita akan memutar audio secara otomatis, dan false artinya audio tidak akan diputar secara otomatis. Yang ketiga adalah loop. Atribut loop berfungsi untuk mengulang-ulang pemutaran audio. Ini seperti repeat one. Nilai yang bisa diberikan adalah true and false. Yang keempat ada mood. Atribut mood berfungsi untuk mensenyapkan audio. Nilai yang bisa diberikan adalah true and false. Audio sebagai background. Audio kadang sering digunakan sebagai background. Biasanya menggunakan musik tujuan menambahkan background agar menambah kesan tertentu pada web. Misalkan ingin membuat pengunjung merasa santai, maka kita bisa memutar audio musik yang santai. Cara membuat musik sebagai background adalah dengan menambahkan atribut autoplay, loop, dan menghilangkan control atau hidden. Jika hasilnya tidak ada suara, ini karena autoplay diblokir otomatis. Sekarang kita coba ubah izin untuk memutar audio secara otomatis. Klik icon autoplay pada address bar di dekat icon atau I, sehingga muncul seperti ini. Pada bagian autoplay, ubah blok audio menjadi allow audio and video. Setelah itu coba refresh atau reload, maka jika diaktifkan suaranya akan terdengar. Contohnya seperti ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat malam, Pak.